Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami kelompok 12 yang beranggotakan Azalia Marsyahana Zahida dan Del Sakinanti akan membahas tentang analisis varian atau ANOVA. Adapun yang akan kita bahas adalah yang pertama pengertian analisis varian, yang kedua jenis-jenis, yang ketiga analisis varian satu jalan, dan yang keempat ada analisis varian dua jalan. Pengertian analisis varian atau ANOVA yaitu analisis varian atau analysis of variance adalah pengujian hipotesis yang menyatakan perbedaan parameter rata-rata atau variabel terikat untuk lebih dari dua kelompok sampel. Nah, analisis varian sama dengan uji T karena ada satu variabel yang terikat, akan tetapi perbedaannya adalah pada uji T, yaitu menggunakan 1-2 kelompok variabel terikat, sedangkan ANOVA lebih dari 2 kelompok variabel terikat. Langsung ke contoh soal, yaitu suatu penelitian bertujuan mempelajari pengaruh modal pembelajaran dan kemampuan awal terhadap potensi belajar matematika. Untuk keperluan itu, telah diambil 2 kelompok sampel acak untuk belajar menggunakan model pembelajaran inquiry dan jigsaw. Setiap kelompok masing-masing dibagi 2 secara acak dan dibedakan menjadi 2 berdasarkan kemampuan awal, yaitu kelompok tinggi B1 dan kelompok rendah B2. Skor prestasi belajar matematika disajikan sebagai berikut. Nah, lakukan pengujian hipotesis perbedaan rata-rata dengan signifikansi 5%. Di sampingnya sudah tertera tabel yang sudah kita pisahkan menjadi 3 tabel. Yang pertama model pembelajaran itu sebagai A, selanjutnya kemampuan awal itu sebagai B. Nah, di A itu ada inquiry A1 dan jigsaw itu A2. Dan untuk kemampuan itu ada tinggi B1 dan rendahnya itu ada B2. Itu kita kelompokkan dulu dan kita buat tabelnya terlebih dahulu. Selanjutnya ada langkah-langkah pengerjaan. Yang pertama itu membuat hipotesis penelitian H0 dan H1. Di sana sudah tertera dan silahkan untuk dijeda untuk membacanya. Selanjutnya itu ada yang kedua yaitu membuat hipotesis statistik, di mana hipotesis statistik dengan faktor model pembelajaran. Selanjutnya ada hipotesis statistik dengan faktor kemampuan awal. Terus yang ketiga ada hipotesis statistik interaksi model pembelajaran dengan kemampuan awal. Nah, terus lanjut lagi yang ketiga itu kita harus menentukan taraf signifikasi dulu. Selanjutnya hipotesis statistik interaksi model pembelajaran dengan kemampuan awal. Di sana sudah tertera, tinggal kalian bisa jeda video untuk kalian pahami. Selanjutnya ada menentukan taraf signifikasi. Terus yang keempat ada menentukan uji yang digunakan, di mana uji ANOVA itu yang di sini ada 2 jalan, yaitu two-way ANOVA. Selanjutnya kaidah pengujian, di mana sudah tertera di video dan kalian bisa pahami dan bisa menjeda video untuk memahaminya terlebih dahulu. Selanjutnya kita harus menentukan F hitung dan F tabel, di mana kita sudah pisahkan di mana ada inquiry dan jigsaw. Dan yang pertama, di tabel pertama ada kemampuan awal tinggi itu di B1, kemampuan awal rendah itu ada di B2, kemampuan awal tinggi B1 dan kemampuan awal rendah B2 itu kita pisahkan inquiry dan jigsaw, di mana itu nomornya ada 1 sampai 10. Dan X1 itu kita harus jumlahkan sampai hasilnya ada di bawah dan seterusnya di tabel-tabel berikutnya. Selanjutnya yaitu B, menentukan jumlah kuadrat CK untuk beberapa sumber variansi, di mana yaitu total itu sebagai T, antar kelompok itu sebagai A, antar kelompok B itu sebagai B, selanjutnya antar kelompok A dan B itu sebagai A dan B, dan error itu E, di mana di sini sudah diterangkan bagaimana penjumlahan kuadrat total CK. Lalu ada jumlah kuadrat antar kelompok A, jumlah kuadrat antar kelompok B, jumlah kuadrat antar kelompok A dan B, dan jumlah kuadrat error. Selanjutnya yang C yaitu mencari nilai derajat kebebasan, dan yang D menentukan nilai variansi. Jika yang B sudah dilakukan, selanjutnya kita akan berjalan ke yang C yaitu mencari nilai derajat kebebasan. Nah, lalu lanjut ke menentukan nilai variasi. Jika sudah, kita lanjut ke E, yaitu kita harus menghitung nilai F hitung.
Situ sudah tertera bagaimana cara pelaksanaannya. Lalu kita yang ke F itu kita harus menentukan nilai F table. Nah, di bawahnya sudah jelas, itu kita tinggal mengikuti rumus-rumus yang sudah ada di tabel. Nah, selanjutnya itu ada yang G, membuat tabulasi ragam ANOVA 2 jalur, di mana kita harus buat tabel, itu ada 6 tabel. Ada sumber variasi, ada JK, ada DK, FAR, F hitung, dan F tabel. Nah, di mana nanti kita akan menjumlahkan total keseluruhannya, yaitu total itu menjadi 4.230, dan untuk DK-nya ada 39. Dan yang terakhir, kita harus menarik kesimpulan di mana model pembelajaran F hitung itu kita dapatkan 2.549 dan F tabel itu ada 4.110. Nah, di F hitung akan dijelaskan bahwa lebih besar atau F tabel itu lebih besar, maka H0 diterima. Artinya tidak ada perbedaan prestasi belajar matematika antara siswa yang dibelajarkan dengan model pembelajaran inquiry dan jigsaw. Nah, selanjutnya kemampuan awal yang kita cari tadi, yaitu F hitung, di mana kita mendapatkan 47.314 dan F tabelnya ada 4.110. Nah, di bawahnya nanti kita jelaskan juga F hitung itu F tabel maka H0 diterima. Artinya ada perbedaan prestasi belajar matematika antara siswa yang memiliki kemampuan awal tinggi dan rendah. Nah, yang terakhir kita harus mengetahui interaksi model pembelajaran dengan kemampuan awal yang kita ingin tahu tadi di awal, yaitu F hitung itu kita sama dengan 0, F tabel ada 4.110, dan F hitung itu ada F tabel maka H0 diterima. Artinya tidak ada interaksi prestasi belajar matematika antara siswa yang memiliki kemampuan awal tinggi dan rendah yang dibelajarkan dengan model pembelajaran inquiry dan jigsaw. Nah, selanjutnya yaitu jenis-jenis analisis varians. Yang pertama ada variasi sistematik. Varian sistematik yaitu menggambarkan perbedaan antara kelompok yang disebabkan oleh perlakuan atau faktor tertentu. Misalnya, seorang anak yang mendapatkan makanan bergizi akan tumbuh lebih baik dibanding dengan anak yang kekurangan gizi. Perbedaan ini terjadi karena pengaruh sistematik, yaitu asupan gizi yang memadai. Nah, dalam penelitian, varian sistematik sering disebut juga variansi antar kelompok, karena menggambarkan perbedaan hasil antar kelompok yang disebabkan oleh faktor tertentu. Yang kedua yaitu ada variasi galat. Varians galat atau variasi galat menjelaskan variasi dalam kelompok yang disebabkan oleh faktor-faktor yang tidak terkontrol. Contohnya, jika kita menanam tanaman dalam satu kelompok yang mendapatkan pupuk tertentu, nah, tinggi tanaman di kelompok tersebut bisa berbeda-beda. Perbedaan ini disebabkan oleh hal-hal seperti kurangnya kualitas tanah, cahaya matahari, ataupun air yang tidak sepenuhnya sama untuk semua tanaman. Varians ini disebut juga dengan variansi galat. Baiklah, selanjutnya yaitu ada analisis varian satu jalan atau on-way ANOVA. On-way ANOVA atau analisis varian satu jalan adalah metode statistik yang digunakan untuk membandingkan rata-rata dari 3 atau lebih kelompok data yang dipengaruhi oleh satu faktor atau variabel bebas. Contohnya, ada seorang guru yang ingin meneliti apakah metode pembelajaran problem based learning atau PBL, discovery learning, dan inquiry memberikan pengaruh yang berbeda terhadap prestasi belajar siswa. Nah, dapat kita lihat di sini, prestasi belajar adalah variabel terikatnya, sedangkan metode pembelajaran adalah faktor atau variabel bebasnya. Karena hanya ada satu faktor yang diuji, maka digunakanlah one-way ANOVA atau analisis varian satu jalan. Nah, kita akan membahas contoh soalnya. Efektivitas 3 model pembelajaran yaitu pemecahan masalah,
A1, Discovery Learning A2, dan Inquiry A3 terlihat dari skor prestasi belajar matematika ketiga kelompok yang dibelajarkan dengan model pembelajaran tersebut selama 3 bulan. Nah, data prestasi belajar ketiga kelompok disajikan dalam bentuk tabel berikut ini. Nah, terdapat 10 subjeknya dan terdapat A1 itu model pembelajaran pemecahan masalah, A2 yaitu model pembelajaran discovery learning, dan A3 yaitu model pembelajaran inquiry. Nah, lakukan pengujian hipotesis perbedaan rata-rata dengan signifikansi 5%. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa model pembelajaran itu adalah faktornya atau variabel bebasnya, sedangkan prestasi belajar yaitu variabel terikatnya. Karena hanya terdapat satu faktor yaitu model pembelajaran saja, maka kita menggunakan one way ANOVA atau analisis varian satu jalan. Langkah pertama yaitu kita membuat hipotesis penelitian H0 dan H1-nya. Nah, H0 tidak ada perbedaan prestasi belajar matematika antara siswa yang dibelajarkan dengan model pembelajaran pemecahan masalah, discovery learning, dan inquiry. H1-nya ada perbedaan prestasi belajar matematika antara siswa yang dibelajarkan dengan model pembelajaran pemecahan masalah, discovery learning, dan inquiry. Nah, langkah yang kedua yaitu kita membuat hipotesis statistik. Nah, H0-nya yaitu mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3. Sedangkan H1-nya yaitu mu1 tidak sama dengan mu2, tidak sama dengan mu3. Nah, langkah ketiga yaitu taraf signifikansinya yaitu alfa sama dengan 5%. Nah, kita menggunakan ujinya yaitu uji ANOVA satu jalan atau one way ANOVA. Nah, selanjutnya kaidah pengujiannya yaitu jika F hitung lebih besar daripada F tabel maka H0 ditolak. Sedangkan jika F hitung lebih kecil dari F tabel maka H1 diterima. Untuk menentukan F hitung dan F tabelnya kita membutuhkan tabel penolong. Tadi kan sudah terdapat di soal itu ada tabel yang berisikan nomor subjek yaitu terdapat 10 subjek. Lalu X1-nya yaitu model pembelajaran pemecahan masalah, X2-nya model pembelajaran discovery learning, dan X3-nya yaitu model pembelajaran inquiry. Masing-masing ketiga model pembelajaran tersebut kita pangkatkan menjadi 2. Nah, misalnya yaitu X1. X1 pada nomor subjeknya itu 90, kita pangkatkan menjadi 2. Jadi 90 dipangkatkan menjadi 2 hasilnya 8100. Seterusnya hingga nomor subjek yang ke-10. Nah, lanjut yaitu X2 dipangkatkan menjadi 2. Seperti 90 dipangkatkan menjadi 2 yaitu 8100. Dan X3-nya yaitu 80. Kita pangkatkan menjadi 2 hasilnya 6400, seterusnya hingga selesai nomor subjek yaitu ada 10. Setelah selesai kita menjumlahkan X1-nya, X2-nya, X3, seterusnya hingga X3 pangkat 3, kemudian kita mencari sigma X totalnya. Sigma X total sama dengan sigma X1 ditambah sigma X2 ditambah sigma X3. Hasilnya yaitu kita dapat 2310. Kemudian kita akan mencari hasil dari sigma X total pangkat 2-nya, yaitu sigma X1 pangkat 2 ditambah sigma X2 pangkat 2 ditambah sigma X3 pangkat 2, sehingga kita dapatkan hasil 182.100.
Lalu kita menentukan jumlah kuadrat atau JK untuk beberapa sumber variansi, yaitu total T antara A dalam D, di mana N1 sama dengan 10, N2-nya 10, N3-nya 10, dan N totalnya yaitu 30. Nah, N1, N2, dan N3 yaitu kita dapat dari nomor subjeknya tadi. Kemudian kita jumlahkan N1, N2, dan N3-nya, dapatlah N totalnya yaitu 30. Lalu kita akan menentukan jumlah kuadratnya untuk beberapa sumber variansi, yaitu total T antara A dalam D, di mana N totalnya yaitu 30 yang kita dapat dari N1-nya yaitu 10, N2-nya yaitu 10, dan N3-nya yaitu 10. Lalu kita totalkan hingga menghasilkan 30. Di mana kita mendapatkan 10? Kita mendapatkan 10 dari nomor subjeknya tadi terdapat 10. Kita mencari kuadrat total dengan rumus sigma X1 pangkat 2 dibagi N1 ditambah sigma X2 pangkat 2 dibagi N2 ditambah sigma X3 pangkat 2 dibagi N3 dikurang sigma X total pangkat 2 dibagi nilai totalnya. Nah, jadi kita mendapatkan hasil 1260. Nah, kita akan mencari lagi jumlah kuadrat dalamnya, yaitu dengan menggunakan rumus JKT dikurang JKA, di mana JKT yaitu jumlah kuadrat total dikurang jumlah kuadrat antarnya, yaitu kita mendapatkan hasil 2970. Nah, untuk mencari nilai derajat kebebasan, kita dapat menggunakan rumus derajat kebebasan total sama dengan N total dikurang 1 sama dengan 30 dikurang 1, 29, di mana N total tadi sudah kita ketahui bahwa hasilnya yaitu 30. Nah, untuk mencari DKA yaitu derajat kebebasan antar, K dikurang 1 sama dengan 2, K-nya di mana yaitu 3. Dan DKD-nya derajat kebebasan dalam yaitu DKT dikurang DKA, di mana DKT yaitu derajat kebebasan total dikurang dengan DKA derajat kebebasan antar, yaitu kita menghasilkan 27. Lalu kita menentukan nilai variansinya, di mana variansi D sama dengan JKD jumlah kuadrat dalam dibagi dengan DKD, yaitu derajat kebebasan dalam, sama dengan sudah kita ketahui bahwa jumlah kuadrat dalamnya 2970 dibagi dengan DKD-nya yaitu 27, kita mendapatkan hasil 110. Dan variansi A-nya yaitu JKA jumlah kuadrat antar dibagi dengan DKA derajat kebebasan antar, yaitu kita mendapatkan hasil 630. Untuk menghitung nilai F-hitungnya, yaitu kita menggunakan variasi A dibagi dengan variasi D, di mana 630 dibagi 110, hasilnya 5,727. Untuk menentukan nilai F tabelnya, kita dapat mencari menggunakan tabel F, di mana DKA derajat kebebasan antar sama dengan pembilang yaitu 2. DKD-nya derajat kebebasan dalam penyebutnya yaitu 27. Jadi F tabel sama dengan F alpha X DKA derajat kebebasan antar dan derajat kebebasan dalam sama dengan F, kita ketahui tadi nilai signifikansinya yaitu 0,05 X 2,27. Nah, kita mendapatkan hasil 3,350. Kemudian kita membuat tabulasi ragam ANOVA satu jalur atau one way ANOVA-nya.
di mana JK antar kelompoknya itu 1260, dalam kelompoknya itu 2970, sehingga kita mendapatkan hasil atau totalnya 4320. Nah, sedangkan DK dalam totalnya antar kelompok yaitu 2, dalam kelompok DK-nya yaitu 27. Dan kita mendapatkan hasil 29. Variansinya antar kelompok itu 630, dalam kelompok yaitu 110. F hitungnya 5,727 dan F tabelnya dengan signifikansi 0,5 kita dapatkan hasil 3,350. Nah, karena F hitung lebih besar dari F tabel, maka H0 ditolak. Artinya, ada perbedaan prestasi belajar matematika antara siswa yang dibelajarkan dengan model pembelajaran pemecahan masalah, discovery learning, dan inquiry.